Hari ini kita akan diskusi tentang isu 19.011 2026 gitu ya. Nah, jadi metodenya adalah saya tidak menjelaskan secara pasal per pasal gitu. Jadi tidak menjelaskan oh ya di klausal 1 ada perubahan ini loh gitu. Klausal 2 ada perubahan ini, klausal 3 ada perubahan ini. Nah, tapi saya tidak menjelaskan secara itu. Saya akan menjelaskan secara konseptual dan sebenarnya apa sih benang merah di pelaksanaan audit 19.011 2026. Saya melihat sebenarnya gini loh, ada benang merah yang menarik di isu 19.011 2026 ya, di mana perusahaan itu diajak untuk menyiapkan sistem audit ke arah digital seperti itu. Oleh karena itulah saya memberi judul di sini adalah audit di era digital, dari hard copy menuju digital natif. Sekarang ini memang kebanyakan audit itu masih bersifat kita sebut audit fisik ya, on-site, fisik, cek lapangan. Tapi nanti ke depan itu semua dokumen tidak lagi dalam bentuk hard copy, semua dokumen sudah berbentuk digital. Ya di layar ini kita lihat ya, kalau dulu record itu kita menyimpannya dalam bentuk hard copy, sehingga pada saat audit kita cenderung melihat hard copy yang ada. Ya, kita lakukan sampling, kemudian kita audit menggunakan hard copy. Tapi kemudian berkembanglah teknologi sehingga hard copy tersebut beberapa di-scan ya, atau ditaruh di dalam dokumen soft copy. Nah, jadi saya membedakan antara soft copy dan digital native. Nah, kalau soft copy itu adalah sebenarnya dokumen hard copy yang di-scan atau difoto, kemudian disimpan di folder-folder. Metode hard copy dan soft copy kurang lebih mirip. Ya, jadi kalau hard copy kita menyimpannya secara fisik, ya lokasinya di mana, tempatnya di mana. Tapi kalau soft copy kita menyiapkan lokasi folder. Jadi prosedur ini disimpan di folder mana, record ini disimpan di folder mana. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kedua hal ini adalah record yang dibuat oleh manusia, gitu ya. Jadi artinya manusia membuat record, kemudian menyimpannya di folder atau di lemari yang disiapkan, lokasi yang disiapkan. Berbeda dengan digital native itu adalah record yang terjadi secara natural by system. Ya, misalkan sekarang perusahaan itu sudah menerapkan ERP. Ya, atau menggunakan program. Jadi tidak ada record yang di print seperti itu. Nah, jadi ketika record di digital native yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memberi informasi record itu ada di menu apa. Ya, sebagai contoh ya. Nah, kalau saya misalkan tentang laporan konsultasi akhir. Laporan konsultasi akhir karena kita membuatnya dalam bentuk Word dan kami memberikan kepada klien, maka disimpan di soft copy. Ada folder ya, tergantung dari masing-masing project disimpan di soft copy. Ya, namun ketika kami melakukan kunjungan ke klien, sekarang ini kita sudah menggunakan digital native. Audit pun sudah menggunakan digital native. Jadi orang bekerja di program, langsung menulis di dalam program, ya kemudian disimpan sesuai modulnya masing-masing. Nah, inilah bicara digital native. Nah, inilah kira-kira perkembangan teknologi sistem. Ya, jadi dari kertas, kemudian soft copy, kemudian lari ke digital native. Nah, terkait dengan remote audit, ya dulu sebenarnya sudah dilakukan remote audit ya pada saat terjadi COVID ya. Ya COVID, kemudian auditnya remote, tapi sebenarnya itu belum pure remote. Nah, itu lebih banyak audit by Zoom ya, tapi artinya record seringkali disediakan oleh auditi. Jadi auditi menyediakan record ya, terus kadang-kadang yang bisa dipilih-pilih gitu ya. Jadi kelemahannya adalah gini, auditi menyediakan recordnya bisa dipilih-pilih. Pilih recordnya yang bagus misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau bicara remote audit yang sekarang 19.011 2026 ya, itu sebenarnya bagaimana kita berselancar di ERP, berselancar di program ya, sehingga si auditor itu bisa melakukan audit secara
sampling gitu. Sampling bisa dilakukan terhadap digital dokumennya. Jadi bukan audit terhadap record yang disiapkan gitu loh. Nah, itulah bicara tentang remote audit. Ya, saya hari ini banyak cerita tentang ini ya, tentang remote audit karena memang ke depannya itu audit itu akan lebih mengarah ke sini gitu ya. Bagaimana kita berselancar di dalam digital dokumen, melakukan sampling dan seterusnya. Ya memang kalau kita bicara pasal to pasal, ya itu seolah-olah perubahannya ya sekarang jadi ada remote audit gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep, yaitu ya ISO 19011/2026 ini sebenarnya sudah menyiapkan bagaimana kita audit di depan, di future gitu. Ada kemungkinan dilakukan remote audit gitu. Ya, misalkan termaksud kayak misalkan gini ya. Ada yang bekerja work for home. Nah, bagaimana audit bisa melakukan bahwa work for home itu berjalan efektif gitu. Jadi sekarang ini banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara ya kalau dibilang virtual location gitu. Jadi di dalam 19.011/2026 disebut virtual location. Nah, jadi bagaimana audit 19.011/2026 itu bisa menyangkut ke dalam virtual location tersebut gitu. Dan juga kelebihannya ketika bicara remote audit itu ya satu saving cost dalam hal perjalanan, ya kemudian saving cost dalam artian waktu, terus juga untuk area-area kritikal itu sebenarnya cukup bagus melakukan remote audit ya, misalkan laboratorium melakukan sampling site misalkan gitu, atau misalkan ketika ingin melakukan audit terhadap area-area kritikal ya, seperti yang pernah dilakukan oleh PwC ya, PwC itu melakukan audit stok opnam itu menggunakan drone. Dan ini pun bisa dilakukan ya untuk area-area yang luas. Nah, itu tidak tertutup kemungkinan bisa dilakukan audit dengan menggunakan drone untuk melihat area-area kritikal, area-area yang jauh gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya joke dengan teman-teman ya itu ya mungkin nanti ke depan ya salah satu kompetensi dari auditor itu bisa menggunakan drone kali ya. Gitu karena teknologi semakin berkembang ya, sehingga bagaimana audit itu bisa lebih efektif. Nah, sekarang pertanyaannya ketika kita bicara tentang remote audit ya, digital audit, nah pertanyaannya posisi perusahaan itu ada di mana ya. Jadi 19.011/2026 salah satu critical point yang dilakukan adalah tentang remote audit ya, bagaimana risiko remote audit dan lain-lain. Ya, tapi ketika perusahaan itu belum melakukan remote audit, atau misalkan gini, ketika infrastruktur perusahaan belum siap, ya perusahaan masih banyak menggunakan hard copy. Nah, itu 19.011/2026 itu tidak akan banyak perubahan. Ya, teknik auditnya sama gitu. Jadi kalau kita bicara tentang on-site audit, ya itu ya teknik auditnya nggak banyak berubah. Nanti saya akan jelaskan ya perubahannya seperti apa. Ya, cuman ketika memang perusahaan belum siap, ya masih banyak hard copy, ya digitalnya masih di komputer masing-masing orang gitu ya. Jadi kalau mau cari dokumen mesti tanya ke si A, tanya ke si B, tanya ke si C, ya. Nah, digital natif belum jalan, ya maka ya perusahaan itu masih menggunakan traditional audit gitu. Traditional audit itu ya kalau secara 19.011/2026 itu tidak banyak perubahan. Walaupun ada beberapa penekanan ya, tapi secara konsep sebenarnya yang sulit itu adalah bagaimana mempersiapkan perusahaan untuk beralih dari sistem audit yang tradisional ke sistem audit yang sudah lebih modern. Itulah sebenarnya yang menarik di 19.011/2026. Ya, bagaimana kita beralih dari sistem audit yang tradisional ke sistem audit yang lebih modern. Ya, tapi kembali lagi ini tergantung dari kesiapan perusahaan. Di mana ada polling di sini, Bapak Ibu bisa lihat ya, kebanyakan masih di hard copy atau soft copy atau sudah digital natif ya, sehingga kesiapan. Jadi kalau misalkan perusahaan sudah banyak digital natif, nah itu ada baiknya kita beralih ke sistem auditnya yang lebih modern. Ya, jadi sebenarnya kesiapan ya di sini ya, posisi perusahaan itu ada di mana gitu. Ya, apakah di hard copy, di soft copy atau sudah di digital natif gitu ya. Kalau sudah digital natif, nah sebenarnya sistem auditnya bisa mulai dilakukan itu tuh, modernisasi gitu.
modernisasi tapi tidak menggunakan sistem audit yang masih tradisional gitu. Yang lucunya gini, kadang-kadang saya menemukan beberapa company dia sudah digital native. Ya, tapi ketika dia diaudit itu masih di print dulu gitu. Ya print dulu buktinya gitu. Tapi tidak auditor itu berselancar di ERP-nya misalkan gitu. Contoh ya kayak saya misalkan ya, itu kan kalau kita ngecek benar gak sih konsultannya datang ke klien. Nah, itu kan kita lihat dari laporan yang digital natifnya, tapi tidak perlu di print karena nanti jadinya terlalu banyak printan gitu ya. Atau misalkan gitu ya, perusahaan sudah melakukan incoming inspection ya menggunakan digital native. Ya, checklist digital. Nah, itu kalau mau audit ya kita berselancar aja di checklist digitalnya. Jadi tidak perlu harus di print sebagai bukti evidence gitu. Nah, sehingga pengendalian record pun ya akan berubah gitu ya. Record itu nanti ada pengendalian record hard copy, soft copy, dan digital native. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu sudah banyak menggunakan digital native, nah itu ada bagusnya ya sistem auditnya tuh dimodernisasi. Ya bagaimana kita tidak perlu record, ya auditor silakan berselancar. Nah, tapi sekali lagi nih harus disiapkan confidentiality-nya gitu ya, kesiapan terhadap security-nya. Nah, inilah sebenarnya yang menarik di 19.011 2026 ya, bagaimana kita memodernisasikan sistem audit kita ke arah yang lebih ke digital gitu. Nah, jadi dunia itu berubah. Jadi dari paper office ya kemudian proses terintegrasi datanya ERP ya, bahkan di beberapa company kan yang sudah benar-benar ERP ketika dia diaudit ya udah orang disuruh berselancar di dalam ERP-nya ya, karena klien saya itu sudah menerapkan fully integrated gitu. Jadi ERP sama ISO-nya tuh udah menyatu. Nah, di beberapa company kan ERP kemana, ISO-nya kemana gitu. Nah, ini ada klien saya tuh sudah full gitu. Jadi prosedurnya itu ya sebenarnya prosedur ISO-nya seperti kayak prosedur berselancar di dalam ERP gitu. Jadi bagaimana buat quotation udah di ERP, nerima quotation di ERP, planning sudah di ERP, laporan produksi sudah di ERP. Nah, oleh karena itu prosedurnya itu seperti kayak prosedur berselancar di ERP. Nah, ketika ini sudah dilakukan, berarti auditnya ya kita berselancar di ERP. Ya, jadi auditnya udah berbeda dengan audit tradisional ya cek dokumen, cek ini dan seterusnya. Dan sekarang juga kadang-kadang sudah pakai cloud. Nah, nanti ke depan akan ada artificial intelligence gitu ya. Nah, jadi kalau kita cari dokumen, cari apa, ya coba ini dong, misalkan ya, nanti kalau udah jalan, coba kasih informasi saya pakai chatbot, misalkan ya. Nah, saya pun udah mulai melakukan chatbot nih di dalam program ISO kami gitu ya. Nah, misalnya chatbot, tolong informasikan produk yang rejectnya paling tinggi. Nah, nanti si chatbotnya itu bisa kasih tahu, oh ini rejectnya paling tinggi di mesin A gitu, produk ini gitu kan. Nah, itu nanti ke depan ke arah situ. Nah, yang menarik di 19.011 2026 itu udah mulai disiapkan ya bagaimana audit ke depan yang lebih baik gitu ya. Terus juga sekarang kan remote working ya. Nah, sekarang banyak orang yang tidak bekerja di lokasi ya. Ya bekerjanya di bukan work for home ya, WFH bukan work for home lagi sekarang, tapi WFA ya work from anywhere gitu ya. Nah, itu bagaimana kita meyakinkan bahwa ketika orang bekerja di work from anywhere ya, di kafe misalkan itu security-nya terjaga misalkan, tidak menggunakan IP public dan seterusnya. Nah, sehingga audit pun berubah ya, bisa saja dilakukan audit, oh katanya dia WFA. Ya, terus udah gitu dilakukan audit sampling. Coba buka Zoom kamu, coba lihat, coba foto gitu ya. Nah, itu bisa aja audit dilakukan seperti itu kan untuk memastikan bahwa ini benar-benar work from anywhere gitu ya. Ya, bukan jalan-jalan di mana-mana kan gitu. Ya, itu bisa dilakukan hal seperti itu. Nah, inilah yang menarik sebenarnya di 19.011 2026. Nah, oleh karena itu saya banyak fokus bicara tentang ini. Jadi perubahan terbesar bukan di ISO, tapi objective evidence-nya.
Ya, di mana objective evidence dulu kita banyak menggunakan hard copy, cek hard copy. Nah, kalau misalkan perusahaan masih menggunakan ini, nah ini otomatis ya tidak cocok remote audit. Ya, cocoknya adalah on-site audit. Nah, ketika perusahaan sudah menggunakan soft copy, sudah di folder, ditaruh semuanya. Nah, ini ya kita sudah mulai bisa melakukan remote audit, apalagi kalau sudah digital native ya. Digital native, ya auditnya itu enak banget kan. Kita tinggal ngeliat ya, data claim, buka sampling, nah itu enak sekali lihat ya. Datanya, oh reportnya siapa yang program kerjanya belum jalan gitu ya. Nah itu kita bisa dengan enak melihat di dalam programnya. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi nih, yang berubah itu adalah objective evidence-nya sekarang ya. Objective evidence-nya itu udah natural, makanya disebut digital native gitu ya. Sudah natural artinya dia ada di menu masing-masing, ya, ada di menu pembelian. Oh ya sekarang udah pengajuan PR itu lewat program, berarti kan ada di situ. Nah, terus ketika ada data perbandingan itu diupload di program, berarti kita lihat di dalam menu pembelian. Kemudian approval itu sudah by program. Nah, nanti audit itu memastikan bagaimana caranya supaya karena udah approval by program, ya tidak di-approve oleh orang yang tidak berwenang gitu. Orang memiliki akses password, ya kemudian bisa masuk, kemudian approve pembelian misalkan gitu. Nah itu akan menjadi kendala. Nah oleh karena itu auditor pun harus dilengkapi dengan kemampuan kompetensi dalam melakukan audit digital. Kira-kira seperti itu. Nah jadi kenapa 19.011/2026 direvisi? Nah ini kalau saya sebut mungkin audit tradisional gitu ya. Ketika tradisional ya nggak ada banyak perubahan gitu. Jadi saya kelompokkan perusahaan itu dua nih. Ya perusahaan yang masih manual, nah itu 19.011/2026 itu nggak banyak perubahan. Teknik audit, cara audit, ya itu sama. Cuman ada penguatan di dalam, misalkan contoh, sekarang tidak bicara external provider, ya bicaranya tapi supply chain. Nah itu kira-kira ada perubahan-perubahan di situ. Terus di risk ya, risk dalam planning program audit tuh ditambah. Tapi secara teknik audit ya 19.011/2026 ini tidak akan terlalu berasa ya, bisa dibilang cuma 5% kali perubahannya untuk perusahaan yang masih menjalankan sistem audit on-site gitu ya. Nah itu tidak banyak berubah. Nah, tapi kalau misalkan perusahaannya sudah digital, nah itu ada baiknya mulai dimodernisasi sistem auditnya. Jadi bagaimana sistem auditnya berselancar di ERP. Nah, terus kalau udah digital, kenapa harus terbang ke Surabaya, terbang ke Kalimantan gitu ya, untuk melakukan audit. Audit bisa dengan mudah dilakukan di remote gitu ya. Ya, sehingga bisa lebih efektif. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dan kelebihannya kalau audit remote itu expert pun bisa ini ya, ya dia cukup menghabiskan waktu 1 jam ya melakukan audit, ya berselancar di program. Nah, itu kan bisa dilakukan seperti itu. Jadi di sini saya katakan bahwa semakin tinggi tingkat digitalisasi organisasi, maka dampak perubahan ya revisi ISO 19.011/2026 itu akan semakin berasa. Ya ketika perusahaan itu ingin, sekali lagi ya, ketika perusahaan itu ingin beralih ke remote audit, ya mulai memodernisasi sistem auditnya. Tapi kalau misalkan perusahaan walaupun sudah digital, ya, tapi masih tetap ingin menggunakan metode audit tradisional, ya 19.011/2026 itu tidak akan banyak perubahan. Itu. Jadi ya, perubahan itu seberapa banyak itu tergantung dari metode audit yang ingin diterapkan. Kalau metode auditnya on-site audit, nggak banyak perubahan. Tapi kalau metode auditnya sudah mulai masuk ke remote audit, nah itu perubahannya cukup banyak gitu ya. Ya, terutama ya persiapan infrastruktur, persiapan auditornya. Nah, itu yang terjadi di 19.011/2026. Ya, tapi ini menarik sih karena kedepannya perusahaan itu pasti akan beralih ke arah sini. Ya, jadi kayak misalkan ada perusahaan nih pelayaran misalkan ya. Nah, kalau kita mau audit bagaimana pelayaran berjalan dengan baik gitu ya kan, kalau lagi berlayarnya 2 minggu terus mau audit gimana? Kalau nggak dengan cara remote audit ya kan akhirnya jadi auditnya auditornya harus ikut berlayar
ya seminggu misalkan gitu, itu baru bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jadi sekali lagi ya saya menginformasikan bahwa semakin tinggi tingkat digitalisasi organisasi, maka semakin besar dampak revisi 19011 2026. Kami dari konsultan itu membaca pasal per pasal. Nah, kita baca nih kalimat di 19011 ya, apakah perubahan aksional atau perubahan grammar, arti nggak ada perubahan. Nah, itu saya kelompokkan sebagai redaksional. Tapi ada juga perubahan itu yang sebenarnya memberikan penekanan. Ya, jadi kalau misalkan sebelumnya interpretasinya tidak ada sampel, kemudian sekarang ditambahkan sampelnya, ya, atau ada beberapa penekanan. Ya, nah itu kami kategorikan sebagai penekanan, gitu ya. Jadi perubahan yang menekankan praktek atau prinsip yang sudah ada sebelumnya. Nah ini yang disebut dengan penekanan. Nah, kemudian ada juga bicara tambahan. Jadi kami mencoba lihat pasal per pasal. Nah, kalau tambahan requirement itu berarti persyaratan atau panduan baru yang perlu dipenuhi atau diperhatikan. Nah, nanti dari situ dari perubahan yang sifatnya redaksional itu pada umumnya tidak memiliki impact. Nah, kalau penekanan itu kadang-kadang punya impact dalam hal penekanan aja. Nah, kalau tambahan itu punya impact dalam hal perlu ada tambahan. Dan sekarang ini ya banyak beberapa poin tambahan itu di dalam remote audit. Ya, persiapan kompetensi auditornya, persiapan infrastrukturnya, terus metode auditnya gitu ya. Nah, itu banyak tambahan requirement di metode audit. Nah, semua perubahan ini kami analisis menggunakan framework RPTI. Jadi ringkasan hasil analisis ya, revisi ISO-nya sebenarnya relatif kecil. ISO 19011 ya maksudnya ya. Namun arahnya sangat jelas gitu. Bahwa sekarang ini ya makanya kenapa saya cerewet di sini karena ya memang kalau secara kata-kata ya perubahannya kecil, tapi kalau dimaknai ya itu sebenarnya perubahannya cukup besar gitu. Jadi perubahan dalam hal memodernisasi teknik audit. Jadi arahnya jelas ya, bicara remote audit yang tidak lagi terbatas oleh lokasi, ya hybrid atau remote audit semakin diakui. Nah, kemudian digital tools, ya di persyaratan itu juga dijelaskan tentang digital tools, penggunaan tools digital, ya kemudian ICT, ya menjadi enabler utama dalam perencanaan pelaksanaan pelaporan audit. Karena sekarang ini perusahaan itu banyak yang sistemnya sebenarnya di virtual gitu. Virtual location. Ya, definisi virtual location jadi dia kerjanya itu ya berselancar dalam program ya. Jadi kalau approval dokumen kalau dulu kan datang ke orang, Pak tolong tanda tangan dokumennya. Terus orangnya cuti ya, terus tanda tangannya jadi tertunda misalkan gitu. Atau kadang-kadang beberapa company ya udah Bapak ada di mana saya samperin deh untuk tanda tangan dokumen gitu ya. Nah, kalau sekarang ini semuanya udah di dalam program sehingga akhirnya tanda tangan semua. Nah, itu ya kita tinggal masuk ke dalam program. Nah, juga kompetensi auditornya. Jadi auditor dituntut memiliki kompetensi baru, teknologi, analitik data dan komunikasi digital. Nah, ini perubahannya kecil di standar tapi dampaknya besar ya bagi cara audit di era digital. Nah, ini yang kita perlu siapkan. Nah, ini klausul ISO 19011 yang berkaitan dengan audit digital, yaitu klausul 34 ya tentang remote audit, ya definisi remote audit, ya termaksud bagaimana kita orang bekerjanya itu tidak berselancar di dalam program. Nah, itu part of dari virtual location. Nah, jadi bagaimana kita lakukan remote audit terhadap virtual location. Ya, kemudian penggunaan ICT dalam pelaksanaan audit, terus audit dilakukan secara sebagian atau seluruhnya secara remote. Jadi bisa saja kombinasi ya. Jadi yang diproduksi ya itu masih on-site audit. Nah, kemudian beberapa sistem ya itu sudah remote audit. Nah, itu klausul 34. Ya, kemudian klausul 51 nah itu terkait dengan penggunaan teknologi. Ya, termasuk diantaranya digital tools, ICT, kemudian integrasi teknologi dalam program audit. Klausul 51 itu terkait program audit. Kemudian klausul 53 risk dan opportunity
Nah, ini kalau kita bicara remote audit, berarti ada unsecure platform. Ya, ada bicara resiko information security. Ada dari sisi opportunity, reduce travel, ya, access to remote location, efisiensi audit. Nah, ini bicara klausul 53. Kemudian juga terkait dengan audit. Ini maksudnya risk dan opportunity ya. Nah, kemudian juga terkait dengan audit method. Nah, pemilihan audit method ya apakah kombinasi ya, terus remote audit. Nah, kemudian ada klausul 72 terkait dengan kompetensi auditor. Nah, auditor perlu juga nih digital evidence, information security gitu ya. Nah, ini pasal-pasal yang support terhadap satu program audit gitu ya, di mana audit itu dilakukan secara digital. Nah, kalau misalkan perusahaan itu sudah mulai mau masuk ke dalam remote audit, nah ini akan terasa sekali nih klausul 19.011/2026. Jadi klausul-klausul itu akan terasa ketika perusahaan itu mulai beralih ke remote audit. Tapi kalau masih menggunakan on-site audit, nah ini pasal-pasal ini jadinya tidak berlaku. Nah, kemudian ini perubahan yang sifatnya tuh penguatan, gitu, memperkuat praktek audit. Nah, ini berlaku untuk audit on-site maupun remote. Nah, misalkan pasal 1 ya skopnya. Nah, di dalam pasal 1 itu ditambahin penambahan objektif yang ingin dicapai oleh panduan audit dalam audit ya. Gitu. Jadi di skop 1 adalah ya internal audit itu harus menetapkan objektif yang ingin dicapai. Audit sekarang objektifnya apa sih? Cek dokumen gitu ya. Sekarang kita ingin lebih fokus ke kinerja misalkan gitu. Nah, itu di dalam pasal 1. Jadi objektif dari program audit itu harus ditetapkan. Nah, itu tambahan ya. Kalau ini masuk kategori, kalau di dalam RPT itu kategori tambahan. Nah, kemudian pasal 31. Nah, itu definisi pihak ketiga diperjelas. Ya, ini bicara third party audit ya. Nah, sekarang dimasukkan termasuk regulator. Tapi regulator yang punya authority ya. Nah, itu di pasal 31 ya audit. Nah, kemudian pasal 38 ya. Nah, ini kriteria audit itu termasuk standar industri, tidak hanya persyaratan segmen. Jadi misalnya itu industri yang baik itu bicara industri. Nah, kemudian pasal 4 itu kan perlindungan data pribadi ya. Nah, jadi di sini ada privacy, data privacy, ya, kerahasiaan data, informasi selama proses audit gitu ya. Ya, jadi ya harus dijaga ya kerahasiaan data si auditor, kerahasiaan data si auditi gitu ya. Nah, itu harus dijaga. Nah, kemudian risk and opportunity itu sekarang masuk di dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program audit. Nah, itu bicara pasal 48 tentang risk dan opportunity itu ya. Itu terkait dengan hal tersebut. Kemudian pasal 51 ya, ini penegasan bahwa observer bukan dan technical expert itu dua hal yang berbeda ya. Observer ya tujuannya jangan sampai ada observer yang ikut-ikutan audit. Nah, kemudian combine audit pasal 52. Nah, ini auditor perlu memahami dan mempertimbangkan perbedaan antar persyaratan. Nah, combine audit itu ketika terjadi ada perbedaan antar persyaratan gitu ya. Nah, kemudian yang menarik sebenarnya di 52 nih. Jadi external provider itu kata external provider diganti jadi supply chain. Jadi audit itu mempertimbangkan mata rantai, ya, keseluruhan rantai pasok. Kalau kita bicara proses, ya ketika mata rantainya terganggu, salah satu itu akan mengganggu operasional dan ujungnya akan mengganggu perusahaan dalam mensupport customer lah. Jadi sekarang itu tidak bicara lagi tentang external provider ya, tapi bagaimana memperhatikan mata rantainya gitu. Karena at the end-nya kan ya perusahaan itu harus memuaskan pelanggan ya. Nah, kalau salah satu mata rantai pasoknya bermasalah, ya itu akan mengganggu operation. Nah, ini yang perbedaan yang cukup menurut saya sih cukup signifikan ya terkait dari external provider jadi supply chain. Nah, kemudian di sini terkait dengan penetapan evaluasi program audit mempertimbangkan resiko. Nah, ini resiko kurangnya independensi auditor. Ya, terutama perusahaan kecil ya. Nah, perusahaan kecil itu kan auditornya terbatas. Nah, bagaimana menjaga independensi dari
auditor gitu. Kemudian ada tambahan juga di sana resiko audit jika tidak terlaksana sesuai program. Ya, mungkin karena sibuk ya, terus jadwal audit berubah-berubah gitu. Nah, itu resiko auditnya harus ikut mempertimbangkan itu. Ya, tidak terlaksana sesuai program. Nah, bisa karena ada banyak kegiatan atau memang si auditinya tuh ya agak susah gitu ya. Ya, jadi kalau pas di audit, aduh repot, sibuk nanti aja deh gitu ya. Nah, itu menjadi part of dari resiko audit. Kemudian pemilihan metode audit untuk mencapai audit objektif. Nah, sebenarnya di sini kalau kita bicara lebih detail, salah satunya ada remote audit. Nah, kalau misalkan contoh ya, kita audit area-area kritikal, ya itu ya kita bisa saja remote audit pakai video ya. Jadi divideokan, coba lihat operasionalnya jalannya gimana gitu. Nah, itu bisa aja dilakukan begitu. Ya, kemarin saya di klien ya itu ada dari ya perusahaan Singapura itu dia pada saat si klien saya lagi mau produksi, nah terus dia minta divideokan, coba videokan deh proses produksinya gimana gitu ya. Nah, dia pengen tahu benar gak sih ini proses produksinya ya mengikuti standar gak sih gitu. Nah, itu bisa saja dilakukan itu ya. Untuk mencapai tujuannya adalah untuk supaya mencapai audit objektif gitu ya. Nah, kemudian pentingnya sponsorship dan dukungan manajemen terhadap program audit. Ya, kemudian di sini evaluasi auditor ya. Nah, sekarang ada tambahan ini nih. Jadi auditor evaluasinya itu menggunakan umpan balik dari auditi dan stakeholders ya sebagai salah satu sumber evaluasi. Nah, jadi personal atribut dari auditor itu menjadi bagian dari evaluating auditor. Ya, tapi dari umpan balik dari auditi gitu dan stakeholders gitu ya. Nah, ini kira-kira perubahan-perubahan penting di dalam Klosal ISO 19011 yang kami kategorikan masuk tambahan ya di kelompok memperkuat praktek audit. Itu. Jadi saya kelompokkan menjadi dua ya. Satu perubahan yang terkait dengan metode audit, ya terutama ke remote audit. Nah, satunya lagi adalah perubahan yang terkait dengan memperkuat praktek audit, gitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi dua perubahan penting. Nah, kalau memperkuat praktek audit, ini akan pengaruh ke audit yang on-site maupun remote. Kalau yang ini. Nah, tapi kalau yang audit remote, ya, ketika perusahaan belum menerapkan sistem ini, nah ini berarti ya tidak berpengaruh ke sistem audit yang sekarang. Nah, ini sebenarnya framework RPTI yang kami coba lakukan ya. Nah, ini kami punya dokumennya sebenarnya sih. Nah, jadi kita ada misalkan apa yang berubah, nanti kategori penekanan, terus impact-nya apa gitu ya. Nah, ini Central System punya dokumen lengkapnya. Remote audit itu bukan menggantikan on-site audit gitu ya, tapi dia combine lah ya. Jadi ada sebagian on-site audit, sebagian remote audit. Nah, sehingga bisa didapatkan audit yang lebih fleksibel, tetap efektif dan andal. Ya, dan juga jangan jangan dipaksakan ya. Kalau ternyata record-recordnya evidence belum siap, yaitu remote audit terlalu dipaksakan gitu. Nanti ada resiko auditinya itu menyiapkan record-record yang bagus gitu. Record-record yang bagus siapkan untuk dikasih ke auditor gitu. Jadi kalau memang belum banyak record yang digital itu sebaiknya masih on-site audit. Atau yang udah siap remote audit, yang belum siap on-site audit gitu ya. Dan ini menjangkau lebih luas ya, terus dan adaptif terhadap perubahan. Kemudian Bapak Ibu ya, sebenarnya nih kalau pengen lebih detail tentang remote audit itu ada guidance-nya 17012. Ya, jadi buat yang ingin menjalankan remote audit, nah itu nanti coba lihat ke sini. TS 17012 2024. Nah, ini guidance khusus buat remote audit gitu. Nah, ini lebih detail diatur di sini nih. Ya, kalau 19011 tuh lebih global gitu ya. Nah, kapan remote audit efektif? Nah, ini kan tadi disebutkan bahwa pemilihan audit sesuaikan dengan bentuk record atau objective evidence dan tujuan audit. Nah, kalau dokumen bentuk recordnya masih hard copy, bentuk fisik kertas, nah ini
ya nggak cocok remote audit, cocoknya onsite audit. Kalau nggak nanti ya itu resikonya si auditi itu menyiapkan record-record yang bagus aja. Ya dia scan yang bagus-bagus gitu kan. Nah kalau misalkan dia udah ada soft copy, ya itu bisa hybrid gitu ya. Kombinasi onsite dan remote. Kalau udah digital native, nah ini ya remote bisa dilakukan gitu ya. Dan kalau udah digital native, ya itu nggak ada lagi tuh auditi bisa bohong gitu atau auditi akan record gitu. Ya makanya kan kadang-kadang seminggu sebelum diaudit, wah siap sibuk-sibuk nyiapin record gitu ya. Nah, kalau udah digital natif ya udah nggak bisa lagi. Kayak misalkan kami ya, sekarang sudah menerapkan namanya checklist digital. Jadi driver itu ngecek kendaraan setiap hari pakai handphonenya. Dan kemudian program yang dibikin itu memang tidak bisa backdate. Jadi check sheet yang kebuka cuman hari ini. Udah sampai ke driver, terus 5S, terus checklist maintenance IT. Nah, itu semuanya udah digital check sheet gitu ya. Nah, cuman ada plus minus lah ya. Kalau digital natif itu ya semakin mudah jadi temuan gitu. Karena dia tidak bisa manipulasi data gitu. Kalau digital natif kan nggak bisa manipulasi data. Nah, itu semakin mudah jadi temuan, tapi semakin tantangan sih sebenarnya. Ya tantangan sehingga audit itu benar-benar real gitu. Dan sebenarnya kalau udah digital natif nggak perlu nih, kalau remote ya nggak perlu audit. Kapan jadwal audit? 1 bulan sebelum kedatangan badan sertifikasi gitu ya. Nah itu audit bisa aja sebulan sekali kah gitu ya, 1 jam cek 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 gitu. Itu bisa juga dilakukan seperti itu. Ya ini kalau udah digital natif ya. Nah, jadi bukti audit itu memang berevolusi dari kertas menjadi digital yang terintegrasi. Nah, kalau di central system ya ini ya hard copy masih ada, cuman kayak misalkan kontrak asli gitu ya. Tapi selebihnya udah di soft copy dan digital native. Kalau ingin remote audit ya kami udah lakukan itu ya tinggal berselancar aja. Nah kalau soft copy misalkan contoh ya laporan konsultan, nah itu udah disimpan sesuai folder masing-masing. Ya kalau digital native ya absen ya pengajuan terus apa lagi ya laporan kunjungan itu udah digital native. Nah, ini contohnya ya ERP, workflow, audit trail, dashboard, transaction log. Kalau ini udah siap ya. Nah, saya sih menyarankan teknik auditnya udah mulai dimodernisasi ya menggunakan remote audit dan audit terhadap virtual location. Nah, virtual location itu artinya ERP itu virtual location karena dia berselancarnya di ERP gitu. Nah, ini kan kalau dulu ya ini evolusi cara auditor bekerja ya seiring meningkatnya digitalisasi organisasi. Dulu auditor cari lokasi penyimpanan, makan waktu, ya terus dicari-cari nggak ketemu gitu ya. Nah bahkan beberapa company rata-rata prosedur pengendalian record masih master list record, ya simpan di lokasi A, ya indexingnya berdasarkan tanggal gitu ya. Nah itu, nah beberapa company pengendalian recordnya tuh masih masih mengendalikan si hard copy-nya gitu ya. Nah sekarang pengendalian record tuh ada 2, jadi ada yang di hard copy, ada 3 bahkan ya. Kalau di kami itu pengendalian record ada 3 ya. Record hard copy bagaimana mengendalikan, terus record soft copy sama record digital native gitu. Nah kalau record digital native ya kita mapping. Oh record ini ada di menu ini, record ini ada di menu ini, record ini ada di menu ini. Nah itu bicara record yang digital native ya. Jadi kalau dulu auditor mencari dokumen, sekarang auditor mencari data. Nah nanti masa depan auditor mencari insight gitu ya. Nah, jadi lebih ke analitik, visualisasi, prediktif, proaktif. Ukuran efektivitas sistem audit gimana sih 19011? Ya pasti ujungnya auditor bisa melihat kekurangan sistem, ya kemudian diimprove gitu. Kan tujuan audit bukan mencari pelanggaran kan gitu ya. Tujuan audit adalah mencari efektivitas sistem. Nah ini studi kasus audit ERP misalkan ya. Jadi di banyak company sekarang contoh purchasing kebanyakan udah di ERP sih. Nah itu ya coba ya berselancar. Bagaimana purchase request, ya berapa lama purchase request dilakukan, ya bagaimana PO disetujui, ya bisa nggak sih sebenarnya
PO disetujui oleh orang yang tidak berwenang gitu ya. Di kami misalkan ya menerapkan two-way authentication. Jadi kalau approval ya berarti masuk ke WA-nya yang approval, oke. Terus dia masukin kodenya sehingga baru approval gitu ya. Terus good receive ya. Jadi kalau udah di ERP kan ada barang masuk tanpa ada PO nggak bisa gitu. Ya, terus invoice. Nah, kalau udah di ERP yang bagus ya, itu kan kalau misalkan contoh gini ya, kita receive 10 ya, terus reject 2 gitu ya. Berarti kan yang oke 8. Nah, nanti yang invoice yang bisa diterima cuma 8 gitu. Nah, itu yang diterapkan di ERP yang kami develop seperti itu gitu ya. Jadi dia nggak bisa bayar lebih. Kalau misalkan ternyata yang ada 4 yang di reject, berarti yang bisa dibayar ya cuman sesuai barang yang oke gitu ya. Nah, nanti audit itu kan bisa ngelihat begitu kan. Bisa nggak sih bayar barang padahal barang belum diterima gitu. Nah, itu kan kalau audit di ERP. Ya coba dong dipraktekkan. Ya kita terima invoice ya tapi barangnya belum ada, bisa nggak gitu. Nah, itu kalau audit udah ke ERP begitu. Ya dicoba di program. Nah, ini barang belum diterima nih. Nah, terus coba eksekusi gitu. Oh, bisa. Oh, berarti programnya belum protect gitu ya. Jadi lebih keren sih auditnya nanti ya. Bisa nggak pembayaran ya kalau belum incoming gitu ya. Nah, itu nanti bisa dites programnya. Ini belum incoming terus terima bayar gitu ya. Nah, kalau masih bisa, oh berarti ini ada kelemahan sistem. Jadi sebenarnya kan sekarang modelnya adalah gini. Tadinya kontrol by orang, ya kalau udah ERP berarti kontrol by program. Jadi fungsi kontrolnya adalah program. Jadi audit itu memastikan fungsi kontrolnya itu jalan. Ya kalau udah kontrol by program tapi bisa payment ya tanpa ada incoming, wah itu problem. Berarti sistem kontrolnya nggak jalan. Nah itu bicara seperti itu nih. Contohnya studi kasus audit ERP. Nah kemudian prosedurnya itu ya prosedurnya kayak berselancar di ERP prosedurnya gitu. Makanya tidak ada lagi prosedur ISO sendiri, prosedur ERP sendiri gitu. Itu sebaik prosedurnya bisa digabung. Kira-kira seperti itu sih contoh untuk studi kasus audit ERP. Nah, terus dari pemeriksaan dokumen terbatas menjadi analisa data menyeluruh dan fokusnya pada risiko dan exception. Jadi kalau dulu sampling dokumen, periksa jumlah kecil dokumen, kalau sekarang bisa sampling data. Apalagi ketika udah digital natif ya itu bisa search dengan mudah. Ya, terus apalagi udah sampai ke dashboardnya kita bisa lihat datanya, ya mesin apa yang sering rusak, ya itu kan ya bisa dilakukan dengan cara ini. Ya analisisnya jadi lebih mudah, tapi ya kelemahannya jadi auditor jadi gampang menemukan gitu ya. Ya dari sisi itu ya, dari sisi kelemahan jadi auditor gampang menemukan gitu. Ya tapi di sisi lain ya positif, jadi orang memang mau nggak mau ya harus konsisten gitu ya. Jadi menganalisa seluruh populasi data menggunakan filter, kriteria gitu ya. Nah, sampling exception ya itu fokus pada exception area berisiko untuk audit lebih efektif gitu. Nah, ini kira-kira begitu sih. Terkait dengan auditor ya. Dulu-dulu kan auditor banyak belajar tentang pasal, ya pasalnya apa segala macam. Sekarang ya kompetensi auditnya itu ditambahin. Bagaimana dia memahami bisnis proses, ya memahami ERP, memahami ICT, memahami digital evidence, ya memahami remote audit, memahami data analisis. Nah, jadi kalau udah bicara tentang remote audit, ya kompetensinya harus ditambah, bukan sekedar memahami persyaratan. Nah, kemudian ini apa yang perlu dipersiapkan organisasi? Ya, satu, digital record dulu siapkan. Ya, jadi kalau ini udah bisa, ya terus workflow, ya bisnis proses, mapping, ya terus ERP. Nanti kalau udah digital natif, nah itu baru deh remote audit bisa lebih efektif gitu ya. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah sebenarnya ke depan ya. Kita tidak bicara sekarang. Kalau sekarang belum siap, ya udah auditnya berdasarkan yang as is aja. Jadi lebih banyak onsite, lebih banyak fisik gitu ya. Nah, nanti ke depannya lebih banyak ke remote audit. Nah, apa yang perlu difahami auditor ya memahami, ini auditor masa depan ya maksud saya ya. Memahami ISO 9001, memahami ERP, digital evidence, remote audit, data analitik gitu ya. Dan mungkin ya, ini joke aja ya. Ya mungkin memahami cara menggunakan drone gitu ya. Jadi kita bisa audit area-area kritikal, auditornya jangan masuk ke area-area kritikal. Ya biar drone yang
masuk misalkan gitu. Area-area yang berisiko tinggi ya pakai video lah, videoin dong gitu, pakai drone gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Ya kan kalau pakai drone kan misalkan kita audit apa nih? Kehutanan. Wah, kita lihat di depannya pohonnya rapat. Nah, tapi kalau kita pakai drone, kita keliling, wah ini banyak bolong-bolong nih gitu ya. Ternyata depannya dibikin bagus, tapi waktu pakai drone ternyata banyak bolong, banyak penebangan hutan, bla 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 gitu ya. Nah, itu kan fungsinya drone misalkan gitu. Nah, ini kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya audit berubah, objective evidence berubah, cara audit berubah. Nah, jadi audit ISO 19011 2026 itu menyesuaikan sehingga dia menyiapkan untuk audit yang lebih modern gitu ya. Ya, tapi tergantung dari kesiapan masing-masing company. Itu kira-kira ya. Auditor harus siap berubah. Jadi 5 pesan utama, revisi ISO-nya relatif kecil, ya tapi dampaknya besar bagi organisasi digital. Jadi mulai mengoptimalkan auditnya ke arah remote, virtual location gitu ya. Nah kemudian objective evidence-nya berubah ya dari hard copy jadi digital dokumen ya, dan remote audit akan semakin berkembang. Nah, jadi auditor ya perlu meningkatkan kompetensi globalnya. Jadi bukan ISO yang mengubah dunia, dunianya yang berubah gitu. Ya, objective evidence berubah ya, dari semakin ke depan itu semakin soft copy, semakin digital native. Nah, sehingga cara audit pun berubah. ISO 19000 2026 itu menunjukkan arahnya. Yuk siapkan gitu. Yuk siapkan supaya kita siap ke arah audit digital gitu, audit remote gitu ya. Jadi masa depan audit ditentukan oleh kesiapan kita untuk berubah. Jadi auditor masa depan bukan lagi yang paham pasal ini, tapi ya dia bisa beradaptasi dengan dunia sistem yang berubah ya. Dunia sistem yang sekarang udah mengarah ke dalam digital. Jadi cara auditnya pun ya udah lebih apa ya, udah lebih berubah lah. Jadi auditornya pun harus ikut berubah.